Oke, selamat malam, Christine. Selamat malam, Pak. Ya, hari ini eh sudah diminta untuk presentasi laporan magang ya. Nah, Ya, setelah Pak. presentasi nanti besoknya mungkin eh sudah bisa serap print ya, serap print yang sama dokumen yang ditandatangani ya, yang lengkap ya. Bisa kamu Ya, Pak. besok atau Kalau ya, besok atau Rabu ya, Pak? ya, gitu ya. Kalau besok jam 8 pagi, kalau Rabu jam 10.30 ya habis ngajar ya. Oh, kalau Rabu aja, Pak. Soalnya kan saya dari tadi kan hujan ya, Pak, di sini. Jadi belum sempat ngeprint, Pak. Apa? Dari tadi kan di sini hujan ya, Pak. Jadi saya belum sempat ngeprint. Kalau besok jam Iya 8 iya bang, takutnya, Rabu ya. iya, takutnya gak keburu, Iya. Pak, kalau besok. Rabu jam 10.30 ya saya ngajar saya. Boleh, Pak. Bisa. Ya. Oke itu Baik. kalau nggak dipersilakan presentasi laporan. Ya, saya langsung izin share screen ya, Pak. Ya silakan silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah. Oke. Saya izin mulai ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat dosen pembimbing saya, Associate Professor Dr. Sparta SE AKMSCA, selaku dosen pembimbing untuk laporan visitasi Bank Indonesia. Terima kasih untuk bimbingan selama saya menyusun laporan visitasi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk saya untuk melakukan presentasi mengenai hasil laporan visitasi kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat oleh saya sendiri, Christine Jessica Obisuru, dengan NIM 2022 1211017, dan saya merupakan mahasiswa dari Prodi Akuntansi. Oke, sebelum mulai itu nama saya F-nya Profesor cuma satu F-nya. Oh iya Pak, maaf. Iya iya. Oh, dia kayaknya ini deh Pak, ke double tadi. Iya. Maaf Silakan. Pak, boleh lanjut Pak? Lanjut silakan. Baik Pak, maaf ya Pak. Lanjut, di sini ada table of content yang akan kita bahas, yang akan saya bahas, saya jelaskan pada presentasi malam ini. Yang pertama ada pendahuluan yang mencakup latar belakang dari visitasi ini, lalu juga ada waktu dan tanggal dari visitasi BI, ada juga lokasi di Maaf Pak, tadi kelempar Pak karena jaringan. Maaf banget ya Pak. Saya ini ulang atau lanjut aja ya Pak? Lanjut aja ya Pak. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf karena tadi ada sedikit ketergangguan pada jaringan. Jadi yang akan dibahas yang pertama ada pendahuluan, di mana ini mencakup latar belakang dari mm, praktik kerja atau visitasi Bank Indonesia ini. Lalu juga ada tempat, waktu, dan tanggal pelaksanaannya, dan juga ada pun tujuan dari visitasi ini. Lalu akan saya jelaskan juga landasan teori tentang kebang sentralan. Lalu ada gambaran umum tempat praktik kerja, tempat saya melakukan praktik kerja. Lalu ada pembahasan dan juga penutupan. Eh,
Baik, kita masuk ke latar belakang. Jadi program visitasi Bank Indonesia ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa Indonesia Banking School mengenai peran strategis dari Bank Indonesia dalam kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengawasan sektor keuangan. Dan juga melalui program visitasi visitasi ke Bank Indonesia ini, IBS berkomitmen untuk membekali mahasiswanya dengan wawasan mendalam serta keterampilan praktis yang juga relevan, sehingga kami para mahasiswa-mahasiswi Indonesia Banking School akan lebih siap untuk berkontribusi di industri keuangan dan perbankan. Eh, untuk saya sendiri, Pak, saya melakukan visitasi Bank Indonesia di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Braga nomor 108, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40117, Kota Bandung. Dan juga saya melaksanakan sesuai arahan dan peraturan yang ada, saya melaksanakan visitasi magang B ini pada tanggal 13 Januari sampai dengan 24 Januari 2025. Untuk kantor perwakilan saya, Pak, di Bank Indonesia Jawa Barat itu, untuk peraturan yang diberikan dari pihak kehumasan, kami para mahasiswa magang di Bank Indonesia wajib hadir atau melakukan absen sebelum 07.30 pagi. Dan kami sudah diperbolehkan pulang pada jam 16.30 sore jika tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari itu juga. Lanjut, adapun tujuan dari visitasi Bank Indonesia ini, yang pertama adalah memberikan kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswi untuk mendapatkan pengalaman kerja yang lebih relevan dengan profesi yang akan kami emban di masyarakat, dan juga memberikan skill sesuai dengan tiga pilar Indonesia Banking School, yaitu integrity, knowledge, skill. Tujuan dari magang ini juga memberikan skill tambahan yang akan berguna untuk kerja di masa depan. Dan yang terakhir itu melatih sikap mental dan yang akan berguna dalam pengembangan sikap dan perilaku yang lebih baik. Kita masuk ke bagian landasan teori. Di sini landasan teorinya tentang kebang sentralan, di mana Bank Sentral Indonesia yang merupakan Bank Indonesia. Jadi, kebang sentralan atau bank sentral adalah lembaga keuangan yang bertugas untuk mengatur kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi suatu negara. Adapun tujuan dari Bank Indonesia yaitu eh, mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang kita, yaitu nilai rupiah. Lalu adapun visi dari Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia yaitu menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Dan juga ada misi dari Bank Indonesia sendiri. Untuk misinya ini sebenarnya lebih banyak lagi, tapi ini kurang lebihnya ada 4. Yang pertama, mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Lalu yang kedua, mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara aktif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Yang ketiga, mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola atau governance yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan undang-undang. Baik, kita lanjut pada tentang gambaran umum dari tempat praktik kerja. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa saya
magang di BI Jawa Barat. Ini merupakan sejarah KPW BI Jawa Barat. Jadi untuk foto yang hitam putih ini merupakan gedung BI Jawa Barat yang berawal dari pendirian kantor cabang ke-15 De Javes Bank, atau nama lama dari Bank Indonesia ini atau disebut juga dengan DJB, di Bandung pada tahun 1953, dan gedung ini bersejarah di Jalan Braga dan menjadi bagian dari Bank Indonesia pada tahun 2014 dan ditetapkan sekarang menjadi gedung cagar budayanya. Dan ini merupakan gedung baru dari kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Jadi untuk hingga kini BI Jawa Barat ini terus mendukung stabilitas perekonomian dan pengembangan sektor keuangan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Baik, ini merupakan struktur organisasi dari kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Di sini seperti yang bisa dilihat bahwa kantor untuk struktur organisasinya ini tentu saja ada kepala perwakilannya atau juga disebut dengan direktur eksekutif. Jadi untuk KPWBI Jawa Barat ini kepala perwakilannya adalah Bapak Muhammad Nur atau yang akrab disapa dengan Bapak Nur. Nah, untuk deputi kepala perwakilannya ini ada dua, Pak, karena ada dua grup. Jadi dibagi menjadi dua grup, Pak. Yang pertama itu grup perumusan dan implementasi Kekda dengan deputi perwakilan yaitu Bapak Muslimin Anwar atau yang biasa disapa juga dengan Pak Anwar. Lalu untuk grup yang kedua, grup SP, PUR, dan MI, itu Deputi Kepala Perwakilannya adalah Bapak Arcis Sarwan. Lanjut untuk grup yang pertama ini, ada pun beberapa unit kerja atau kelompok fungsi dan divisi atau kelompok kerja. Kelompoknya ini, yang pertama ada divisi implementasi Kekda, ada juga fungsi data dan statistik ekonomi dan keuangan, adapun fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, KI, dan juga syariah. Lalu ada unit kehumasan. Untuk grup yang kedua ini, di mana saya berada pada grup ini, Pak, pada tim manajemen intern. Jadi untuk grup yang kedua ini atau implementasi eh, untuk SP, PUR, dan MI. Di sini ada divisi implementasi SP, PUR, dan MI, yang ada tim implementasi kebijakan SP dan pengawasan SP, PUR. Lalu ada juga tim implementasi PUR. Lalu ada juga ada juga tim manajemen intern yang dibagi menjadi dua, di mana saya ditempatkan pada tim ini, tim manajemen intern, bagian fungsi logistik, SDM, sekretariat, pengamanan, dan protokol. Dan di tim manajemen intern ini juga ada unit keuangan. Baik, ini merupakan tugas dan produk pokok setiap unit kerja yang ada di Bank Indonesia, kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Yang pertama untuk seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa dibagi menjadi dua grup. Di sini ada grup perumusan dan implementasi atau Kekda. Yang pertama kelompok perumusan Kekda provinsi, yaitu dengan tugasnya analisis data ekonomi daerah dan inflasi dengan produk bulanan dan laporan bulanan data ekonomi. Lalu juga ada unit kehumasan, di mana tugasnya ini mengkomunikasikan pesan BI kepada masyarakat, kepada publik, dengan produknya, yaitu kampanye digital yang mencakup storytelling, stopping point, call to action. Dan untuk fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, KI, dan syariah atau yang biasa disebut dengan FPPU dan Eksyar. Jadi di sini tugasnya itu adalah dukung sertifikasi halal dan UMKM. Lalu produk mereka ada festival ekonomi syariah, Pak, yang diadakan
setiap tahunnya. Lalu ada juga fungsi data dan statistik ekonomi keuangan, di mana tugasnya ini adalah survei data ekonomi mencakup harian, mingguan, bulanan, dan triwulan. Lalu produk mereka adalah publikasi digital data ekonomi. Lalu untuk grup yang kedua, grup implementasi sistem pembayaran dan manajemen intern atau SP dan MI. Di sini ada divisi pengawasan sistem pembayaran dengan tugas pengawasan mencakup onsite dan juga offsite dengan produk laporan hasil pengawasan SP. Lalu ada divisi perizinan implementasi kebijakan sistem pembayaran dengan tugas panduan teknis TAP NFC dengan produk buku panduan. Lalu ada tim perlindungan konsumen dengan tugas itu perlindungan hukum konsumen SPBI dengan produk evaluasi perizinan, dan yang terakhir ini adalah tim manajemen intern dengan tugas kelola anggaran operasional BI, SDM juga untuk protokol para pejabat eksekutif. Lalu produknya ini adalah catatan transaksi keuangan dari Bank Indonesia. Baik, ini adalah hasil dari atau kegiatan yang saya lakukan selama melakukan magang atau visitasi di Bank Indonesia Jawa Barat. Ya, ada dua hal, Pak. Jadi pada awalnya itu kami diberikan materi dulu, itu masuk ke bagian klasikal, dan lalu kami dibagi ke beberapa tim, dan saya ditempatkan di tim manajemen intern bagian SDM, logistik dan protokol. Lalu di sini seperti yang bisa dilihat untuk praktik kerjanya, di sini ada beberapa Yang pekerjaan kamu yang, ceritakan yang kamu kerjakan ya. iya Pak, baik. Kerjaan bukan Ini, yang prosedur umumnya, yang kamu kerjakan aja. oke Pak, ini yang Ya, saya kerjakan saja. ya, ya. Jadi di sini saya melakukan beberapa hal. Yang pertama ada menyusun buklet wisata dengan judul Jelajah Kota Bandung. Jadi di sini kami dibagi dalam satu tim itu, kami membagi tugas. Jadi saya juga ikut berkontribusi melakukan riset dan pengumpulan data. Jadi saya melakukan riset dan pengumpulan data tentang hotel-hotel dan juga oleh-oleh khas Bandung di sini untuk dimasukkan dalam buklet wisata ini. Lalu lanjut kepada penyusunan konten buklet dan juga membuat desain dari buklet tersebut, Pak. Mulai dari desain kasarnya itu, Pak, jadi dibuat desainnya sesuai dengan budaya Bandung. Jadi untuk tone warna, lalu elemen yang kami pakai itu sangat ciri khas Bandung. Dan lanjut untuk saya juga melakukan, setelah diajukan kepada atasan saya, dikasih beberapa revisi. Lalu saya membuat revisi dan penyempurnaan sampai hasil finalnya. Lalu saya juga membuat form peminjaman kendaraan di mana mencakup perencanaan form dan implementasi serta evaluasinya. Jadi dicoba dulu form yang dibuat ini apakah sudah sesuai dengan keinginan atasan saya. Lalu ini yang lumayan panjang. Jadi saya melakukan review dan penyusunan laporan keuangan Koperasi Konsumen Jawara Kahiji. Jadi Koperasi Konsumen Jawara Kahiji ini adalah koperasi yang dimiliki oleh Bank Indonesia eh, Jawa Barat yang berlokasi di kantor perwakilannya itu, Pak. Jadi di sini saya melakukan review untuk tahun 2023, review jurnal yang sudah ada, apakah mulai dari kas di bank, kas di tangan, apakah kas di bank ini jurnalnya ini sudah sesuai dengan statement atau laporan keuangan dari bank tempat gironya Bank Indonesia ini berada, tempat koperasinya ini. Lalu juga mengecek apakah jurnal-jurnal dari kas di tangan ini juga sudah sesuai dengan data yang ada dicocokkan, dan ternyata kami menemukan beberapa ketidakcocokan pada bagian tanggalnya. Ternyata ada tanggal yang tidak sesuai dengan pencatatannya tidak sesuai dengan tanggal yang tertera pada statement-nya, dan juga ada salah penjurnalan, Pak.
Kayak misalnya ada tuh kas di tangan, sebenarnya kasnya di banknya ini berkurang tapi malah ditaruh di debit, jadinya kasnya itu bertambah karena ada transfer gitu-gitu. Jadi di sini pengecekan jurnal umum, lalu kita lanjut ke habis dicek penyusunan pada buku besarnya ini. Buku besarnya juga dibagi menjadi dua. Jadi ini tuh ikut format dari atasan saya, dia yang buat. Kebetulan atasan saya juga orang akuntansi. Lalu eh, kami disuruh untuk menyusun buku besarnya, mulai dari yang kas di tangannya, terus dan juga ada kas di banknya juga. Lalu yang terakhir itu adalah penyusunan laporan laba rugi dan hingga neraca. Lanjut untuk kegiatan yang kedua itu ada kegiatan klasikal, Pak. Jadi pada awal kami masuk itu kami dikasih pengenalan Bank Indonesia dan struktur organisasinya, di mana ini mencakup pemahaman tentang Bank Indonesia, struktur organisasi dari Bank Indonesia ini secara wide, secara general, dan juga di KPW Jawa Barat itu sendiri, lalu juga tentang sistem manajemen dan arsip. Di sini juga ada pengenalan unit kerja, dan kebetulan pada saat itu saya cuman karena kami ada magang cuman 2 minggu, Pak. Jadi eh, kami hanya sempat mengikuti klasikal dari 3 unit kerja ini. Yang pertama dari fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM atau FPPU, lalu ada juga materi dari ekonomi dan keuangan syariah. Ini sama kayak FPPU tapi ini yang syariahnya. Lalu dari XR, lalu ada juga kebijakan ekonomi dan keuangan daerah atau disebut juga dengan Kekda. Lalu di saya juga mendapatkan materi dari internal, bukan dari internal, dari tim manajemen intern tentang pengelolaan arsip dan juga pengelolaan aset yang ada di KPW Bank Indonesia Jawa Barat. Jadi dikasih tahu untuk asetnya ini kayak misalnya rumah dinas. Jadi di Bank Indonesia Jawa Barat ini juga ada rumah peristirahatan, Pak, yang diperuntukkan untuk pegawai Bank Indonesia. Jadi sistemnya itu kayak booking hotel gitu, Pak. Mereka punya aplikasi sendiri gitu. Jadi tinggal di booking. Jadi semua pegawai Bank Indonesia ini bisa booking lewat aplikasi tersebut untuk rumah peristirahatan. Dan rumah peristirahatan ini untuk bisa untuk semua pegawainya. Jadi bukan untuk mereka menginap untuk karena ada kepentingan pekerjaan atau ada dinas, tapi ini untuk benar-benar untuk peristirahatan, di mana kalau misalnya ada pegawai Bank Indonesia bersama keluarganya mau liburan, terus mereka booking, itu bisa banget. Terus juga asetnya itu yang lain ada aset seperti rumah dinas, di mana di satu komplek itu semuanya merupakan rumah dinas milik Bank Indonesia. Dan waktu itu juga diberitahu bahwa ketua RT-nya itu adalah orang Bank Indonesia juga, Pak. Jadi sekitar ada 40-an unit, dan untuk rumah dinas ini sendiri bisa ditempati oleh pegawai Bank Indonesia, minimal itu asisten manajer. Baik, kita sampai di bagian dokumentasi, Pak. Di sini ada beberapa dokumentasi saat saya magang. Ini yang pertama, ini ada foto bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Baratnya, Pak, bersama Pak Nur. Lalu di sini ada foto bersama pegawai dari tim manajemen intern. Di sini ada foto bersama teman-teman magang saya, Pak, di manajemen intern. Ini mencakup yang logistik, SDM, sama juga ada anak-anak keuangan, Pak. Ini juga bersama Pak Nur. Lalu di sini ada dokumentasi saya saat saya bekerja, dan untuk yang ini dokumentasi saat saya mengunjungi ruangan arsip Bank Indonesia Jawa Barat. Lanjut, Pak, di sini ada dokumentasi juga foto bersama teman-teman magang lainnya. Jadi
untuk dari IBS sendiri kan ada 10 orang ya Pak. Tapi di BI Jawa Barat kan kebetulan ini untuk batch pertama pada bulan Januari. Ada juga anak-anak magang reguler yang magang selama 1 bulan, ada dari beberapa universitas. Ini ada dokumentasinya, foto bersamanya. Lalu di sini ada dokumentasi lagi bersama tim manajemen intern bagian logistik SDM. Di sini juga masih dengan teman-teman magang lainnya. Ini dengan teman magang juga Pak di depan kantor perwakilannya. Baik, ini kita sampai di penutupan, di mana kesimpulannya dari seluruh kegiatan yang telah saya jalani, saya mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga di berbagai bidang, terutama administrasi, akuntansi, serta manajemen dokumen dan aset. Saya juga belajar tentang pentingnya ketelitian dalam pencatatan keuangan, efisiensi dalam pengelolaan dokumen, serta bagaimana sebuah institusi besar seperti Bank Indonesia ini menjalankan operasionalnya secara sistematis dan terstruktur. Saran dari saya untuk hal ini, saya menyarankan untuk adanya penyediaan materi yang eh, lebih terstruktur karena Lebih walau struktur itu maksudnya apa itu? jadi Pak, saya mau kan kemarin tuh materi yang saya dapatkan dari Bank Indonesia Jawa Barat tuh Pak, cuman ada yang dari eh, 3 unit kerja yang saya sebutkan tadi kan Pak. Sedangkan tuh masih ada banyak unit kerja yang belum menyampaikan materinya Pak. Jadi maksudnya ada materi penyediaan yang lebih terstruktur gitu. Jadi dikasihnya kalau bisa kami juga dapat Itu bukan terstruktur namanya. Berarti belum lengkap ya, belum lengkap kan. iya Pak. Terstruktur itu tadi apa nggak jelas itunya spasial apa, jadi nggak lengkap aja itu. Iya Pak, Itu kurang masalah lengkap. waktu juga, kan diberikan oleh mereka tuh sesuai kebutuhan aja, ada berapa mungkin mereka nggak butuh nggak dikasih gitu. Ya Pak, mungkin Gitu. kita bisa dapat kayak materi hard copy atau soft copy-nya gitu Pak. Jadi Ya kita mungkin bisa nggak semuanya baca-baca. harus mereka berikan mungkin Pak. ya. Lalu Kalau juga itu bukan saya sangat struktur tuh. Kalau terstruktur itu kan kesannya dia ya apa Pak, loncat-loncat nggak jelas itunya. Masa lebih kayak gitu sih nggak mungkin. yang lebih lengkap Pak. Karena ini kurang lengkap itu. Iya Pak. Yang kedua apa Lalu lagi? saran yang pendampingan yang lebih intensif sih Pak dari mentor gitu Pak. Karena IBTS itu jujur sih. mentor saya tuh eh, jarang ada di tempat Pak. Jadi saya kadang-kadang kalau mau nyari mentor, mau izin atau apa, kayak misalnya mau izin ke klasikal tuh agak susah. Jadi Sebentar, sebentar, izinnya ke sebentar. pegawai yang lain gitu. Ya Pak. Lagi azan sebentar ya. Iya Pak, baik. Lagi azan sebentar.
Oke, silakan. Baik Pak, Di, di lanjut situ lagi. dia jarang datang maksudnya, jangan tempat. Oh, bukan jarang datang sih Pak, ada dinas keluar terus gitu Pak. Ya itu kan nggak bisa memang seperti itu kan. Memang ya Ya masa Pak, yang ngadapi kok magang terus nggak mungkin ya lah. mungkin Pak, maksud saya jadi kalau bisa, kalau emang dapatnya tuh mentor yang bisa ada di tempat gitu Pak, karena mentor saya tuh kan keluar terus gitu Pak. Sedangkan ada beberapa pegawai eh, yang lain juga Pak yang ada di tempat mungkin bisa dikasih gitu karena setiap anak magang dikasih dua mentor ya Pak. Untuk mentor yang pertama itu belum ada karena ada rotasi itu. Jadi beliau masuk atau mulai kerjanya itu pada bulan Februari Pak. Jadi saya tidak sempat bertemu dengan mentor pertama saya. Lalu mentor kedua saya ini merupakan Bukales. Beliau jarang ada di tempat karena kesibukan kerjanya. Ya, yang jelas apa kita nggak bisa nuntut banyak terhadap mereka ya kan. Mereka Iya Pak, kita tamu di situ ya. Dan iya Pak, bukan tugas mereka juga harus setiap hari nongkrongin masa magang itu hati-hati juga kan. Nanti ke mungkin baca ini dia sarannya ketawa aja, ini kayaknya peserta magang nggak tahu diri gitu kan. Itu hati-hati juga kan. Maksudnya bukan, itu yang yang perlu disarankan itu yang mungkin laksanakan itu kan. Ini kan nggak iya mungkin Pak, gitu. Terus yang ketiga ini seperti panduan khusus magang. Mereka punya itu program magang di CBI ada standar. Yang khususnya kita dong ya, kita yang harus punya. Ya, dan dia punya itu yang magangnya untuk umumnya yang khusus. Khusus nggak mungkin. oh iya Pak. Dia khusus itu gimana? Mereka Karena nggak. Pak mungkin kayak gini Pak, kayak misalnya kan beberapa KPW Pak kayak panduan khusus mungkin kayak contohnya kita juga beda waktu untuk waktu masuknya itu Pak kayak misalnya KPW Jakarta itu Pak kalau nggak salah itu jam 8. Terus juga waktu pulang sebenarnya jam kerjanya sama tapi waktu pulangnya itu juga beda. Terus kayak pakaiannya itu peraturannya itu juga beda Pak. Sama-sama Jadi peraturan. Kamu jam berapa pulang? kalau untuk KPW saya itu untuk waktu kerjanya sebenarnya sama Pak, tapi masuknya tuh jam 7.30, pulangnya 16.30. Ada KPW yang waktu masuknya itu jam 8, pulang jam 5. Terus untuk peraturan penggunaan pakaiannya juga Pak, ada yang kita mahasiswa magang tuh wajib pakai, kayak misalnya saya hari Senin wajib pakai baju putih, Senin, Rabu, dan Kamis. Sedangkan Selasa, Jumat itu wajib batik. Tapi ada KPW juga yang dibebaskan, tapi juga ada hari-hari tertentu mereka memakai batik. Maksudnya nggak sama. Kebijakan pakaiannya nggak sama. Iya Pak, peraturan berpakaiannya. Nggak sama setiap Setiap cabang. KPW, setiap KPW Beda. tuh beda-beda Ya itu kan peraturan. kebijakan dari kepala cabang. Iya Jadi Pak, KPP nggak ada masalah sih. Nggak masalah sih. Ya. Kan tergantung diskresi sendiri mereka masing-masing kan. iya Pak. Harus seragam semua kan. Kalau kan kebiasaan mereka di daerah lah. Ya, ya nggak tahu pertimbangannya apa. Yang jelas nggak usah diurusin lah gitu ya. Biar aja lah ya. Beda Baik kan Pak. magang itu. Jadi yang kamu sampaikan ini sebenarnya nggak harus seperti ini. Jadi urusan dia gitu urusan dia. Ya. Oh ya Pak, Ya, baik. mungkin kamu seharusnya apa yang selain dari ini yang lebih agak soft lah ya. Nanti dia ketawa aja baca serang kamu itu dia ketawa aja ya. Ya Pak. Gimana mau lengkap kan gimana mau intensif memang kerja saya nggak tongkrong dia nggak mungkin terus saya magang apa eh, penuh khusus gimana kan udah mereka udah terima ada syukur kan dan mereka udah punya itu tentuan umumnya ada mereka punya tapi kalau misal pakaian semacam mungkin punya kebijakan itu kepala Ya Pak. KPI-nya nggak Ya masalah Pak. ya. Yang saran itu terkait pekerjaan kamu. Misalnya kamu kesimpulan itu kamu ke jenis pekerjaan ada berapa? Kamu kerjakan. Berapa jenis pekerjaan kamu kerjakan? Ada berapa? Ada 3 Pak. Nama jenis pekerjaan itu kamu simpulkan apa kesimpulannya? Iya Pak, sudah. Kemudian saran kendalanya apa setiap pekerjaan itu apa kendalanya? Oh iya Pak, baik. Itu Itu kamu ada sampaikan. studi laporan saya.
Itu kendala itu sebenarnya apa? Kendala pekerjaan kamu itu nggak Baik, ada Pak. uang, jangan menyentuh ke sistem mereka, biar aja yang kamu kerjakan aja. Misalnya kamu ke ke terlalu banyak pekerjaan atau waktu nggak cukup gitu ya. Baik, Kemudian Pak. juga kamu belum menguasai materi gitu ya. Baik, Pak. Atau pekerjaan terlalu sedikit jadi banyak nganggur gitu, gitu. Oh iya, Pak. Oh, Dan boleh jangan, dimasukin ya, Pak? Kayak gitu. ya kan terkadang itu sarannya bukan kendala. Jangan sarannya kemana-mana. Baik, Artinya Pak. menyarankan itu seporsi kamu, jangan porsi porsi mereka kamu sarankan. Jadi kamu menyarankan seolah kamu pegawai BI, jangan. Baik, Pak. Ya, saran itu sesuai dengan kamu sebagai peserta magang, saran kamu yang kendala pekerjaanmu apa gitu. Itu aja ya. Baik. Nanti Baik, baru Pak. ketawa, kamu diketawain sama mereka nanti. Ya. Ya, Pak. Jadi jangan Nanti porsi saya, kamu, ibarat kata orang itu, porsi kamu sebagai peserta magang, ya peserta magangnya apa, pekerjaan kamu itu apa, kendalanya apa kan, apa kesulitan kamu melaksanakan pekerjaan apa, apakah kurang cepat atau ada fasilitas yang belum belum disediakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ya. ya, Pak. Misalnya kamu Baik. suruh ngetik tapi nggak ada laptop gitu, nggak ada komputer, ya, itu kan kendala. Oh iya, Terus Pak. bikin Baik. laporan, laporan laporan apa aktivitas sehari-hari tapi komputer nggak ada. Nah, itu Hmm. kendala. Ya, soalnya apa? Ada sih, Ya, Pak. ya Kendala contoh kayak gitu, contoh Pak. seperti itu contoh aja. Bukan ada. Kemana Tapi ada? ada, Pak. Dengar dulu, Ada, dengar dulu. Ini kan contoh. Kalau ya, Pak. mana ada mereka nggak punya komputer? Ada. Ini contoh aja. Misal contoh Ya, kamu disuruh bikin laporan, tapi komputer nggak ada. Kendalanya nggak ada komputer. Caranya apa? Komputer disediakan itu aja. Tapi kalau di situ mana ada kendala komputer, bisa ada komputer nggak ada lah ya. oh, Itu itu maksudnya itu contoh aja, bukan tapi bukan sebenarnya, Pak, apa? kemarin pas magang tuh, Pak, kan di bagian TMI, manajemen intern, juga mengelola arsip. Sebenarnya kami ini juga di eh, harusnya dikasih tugas juga untuk menginput arsip-arsip yang ada ini, Pak, ke dalam ada namanya ISO gitu, Pak. Tapi untuk ini sendiri bukan kendalanya di asetnya, Pak, kayak kurang komputernya gitu, tapi mereka keterbatasan akses, Pak. Jadi aksesnya ini cuman ada di laptop yang disediakan oleh kantor. Enggak, kamu disuruh mengerjakan apa? Arsipnya apa? Apa disuruhnya apa? Arsip. Hmm, nggak disuruh, Pak. Jadi, Kalau disuruh berarti kalau disuruh bukan kendala nama kan kamu nggak disuruh. kayak apa? Disuruh karena arsip itu kan rahasia rahasia mereka. Nggak disuruh, bukan kendala. Mereka kalau disuruhnya apa kamu kerjanya? Yang disuruhnya apa? Ini, Apa Pak, disuruhnya? Hah? di sini, Pak, ada tiga ini. Apa disuruh rahasia? Apa disuruh apakah disuruh untuk melihat saja kan? Melihat saja. Kalau arsip ya, Pak, sebenarnya tuh kami bisa disuruh untuk mengelola arsip tersebut, jadi input arsip tersebut, Ya, tapi karena kamu kan disuruh tugasi kan, ya tugasi kan. ya, Nah, Pak, itu kamu nggak ditugasi kan mengelola arsip kan? Ya iya, kan, Pak, cuma kenapa kamu diberikan tuntut dia aja? gambaran. Yang ditugasi aja. Ditugasi apa? Kadang kalau nggak ditugasi itu berarti ada keterbatasan, magang nggak boleh. Arsip kan banyak rahasia data di arsip itu. Ya nggak boleh, Baik, Pak. ya Baik, Pak. nggak boleh. Jadi nggak semua. Kamu bukan pegawai BI kan? Kamu kan magang tuh kan pekerjaan yang sesuai porsinya anak magang mereka kan. Biasanya untuk macam-macam gitu. Ya, Jadi Pak. kamu disuruhnya apa? Disuruhnya itu aja kamu kerjakan. Nah, untuk mengerjakan penugasan diberikan itu kendalanya apa gitu ya. Itu kamu sarankan. Ya, Jangan Pak. nggak disuruh kamu sarankan ngapain lah ya. Bisa kalau Baik, Pak. Pak saya nggak disuruh jadi kepala cabang, ya gimana kamu boleh cabang? Ya, Ada Pak. kendala kepala cabang. Itu contoh ekstrimnya seperti itulah. Baik, Nah Pak. kan saya kan pernah di bank pemerintah juga menghadapi anak magang, tahu lah saya. Ya, Gimana Pak. kesulitan keterbatasan kita memberikan tugas ke anak magang itu. Pergi di bank kan. Ya, Sehingga Pak. semua pekerjaan kita kasih kan. Ya, Jadi Pak. waktu mendamping dia itu kita sibuknya dengan kerjaan kita sendiri kan mungkin dampingin 24 jam ya Baik, Pak. itu. Jadi kalau pekerjaan sudah selesai ya biasanya magang tuh cari pekerjaan sendiri ya itu. Kalau Ya, bikin Pak. skripsi dan mungkin apa itu. Jadi kecuali eh, jadi ada magang tuh yang
yang diminta oleh perusahaan, ada kampus yang minta ke perusahaan. Oh ya Pak. Nah, itu beda. Kalau perusahaan minta ke kampus berarti dikasih kerja beneran tuh. Ada beberapa pekerjaan yang khusus diperlukan untuk magang. Yang pekerjaan itu di mana yang ngerjakan anak magang. Kalau Ya Pak. pegawai mereka takutnya mengganggu pekerjaan lain. Itu mereka minta biasanya. Itu butuh kerja seperti LPS itu kan mereka minta kan. LPS itu suruh mengarsip tuh. Ya, Ya selama Pak. 4 bulan ngarsip aja tuh. Bang bukan ngarsip mereka data-data debitur. Ya Termasuk Pak. 4 bulan dong. Kalau di BI kan mereka nggak minta. Kita Ya yang Pak. minta dia. Jadi itu hati-hati tuh. Jadi kalau kita minta magang, ya jangan kita minta macam-macam ke mereka. Ya, Baik sesuai Pak. dengan kemampuan dia aja itu. Baik Pak. Nah, kalau yang di bank itu minta siapa? Kalau OJK itu eh, nggak minta juga, itu repotnya Hmm. itu. Jadi Ya kalau Pak. kalau kita minta, mereka kasihkan sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Nah, kita nggak bisa untuk macam-macam. Maka waktu saya 2 ke 1 saya bilang ke mahasiswa itu, jangan minta macam-macam ke tempat magangnya itu. Dikasih kerja, syukur dikasih, jangan mengeluh, biarin aja. Nggak dikasih nggak apa-apa. Jadi kamu 4 bulan di situ, ya. Karena nggak dikasih, mereka berarti nggak butuh. Kan. Ya Pak. Masa-masa itu sudah saya bicarakan sama mereka semua dan misalnya dalam masalah sekarang, ya. Nggak tahu saya, padahal saya ngerjakan semua itu, ya. Anak magang. Sekarang nggak Ya Pak. butuh karena saya udah nggak di wakil satu lagi. Terus saya mendesain magang itu saya semua itu. Saya tahu lah. Ya. Iya Pak. Jadi itu, jadi eh, kadang-kadang masa magang itu saran tuh nggak masuk akal. Nggak berhubungan dengan pekerjaannya, di luar pekerjaan disaran ngapain lah ya. Saya suruh kerja A, kok saya sarankan tugas orang lain saya suruh sarankan. Kalian ikut campuri orang lain itu ya. Yang kamu Hmm. kerjakan aja sebenarnya, gitu ya. Ya Pak. Nah, itu kadang masa itu soalnya kalau bisa sistem magang di IBS itu diperbaiki loh. Dia bukan magang di IBS kok, dia magang di pelatihan kok masalah sarankan ke IBS. Ya. Kalau Ya IBS Pak. itu bukan Baik. urusannya nama, bukan urusan magang itu ya, urusan magang. Maka Ya Pak. kebablasan itu mahasiswa IBS itu. Ya, saya kalau mahasiswa gitu saya kejarnya, emang kamu jadi bos itu. Ya, hari itu hati-hati itu. Ya Pak. Ya, Baik. maka waktu pembekalan siapa ngasih pembekalan? Pembekalan magang waktu sebelum berangkat kamu dibekali kan? Ya Pak. Yang bekali siapa? Pak Gatot. Hmm. Yang dari BI ada dari BI. Dari BI nggak ada Pak. Sebelum magang kan Pak? Iya. Nggak ada Pak. Bukan Pak Heri Cuman, ngasih pembekalan. iya Pak. Bukan Pak Heri ngasih pembekalan. Kan magang kan tunjuk Pak Heri. Enggak Pak. Kalau yang kemarin tuh sebelum magang, kita pembekalannya sama Pak Gatot. Hmm. Ya, kalau lu sih pembekalan saya sendiri ngasih itu. Pak Barjo Oh iya Pak. uh, umum aja. Nah, saya ngasih detail. Ya Ya, Pak. mahasiswa itu macam-macam. Hmm. Pembekalan itu penting mahasiswa secara administrasi pekerjaan harus dia kasih tahu dia apa yang kerjaan situ. Karena menghadapi orang BI jangan sampai minta macam-macam gitu ya. Gitu. Iya Pak. Jadi maka ada dua kita minta itu dia minta itu. Iya Pak. Jadi kalau di EBS itu semua kan EBS minta ke perusahaan, bukan perusahaan minta ke EBS. Hmm. Kalau Iya perusahaan Pak. minta ke EBS, mahasiswa itu pasti dikasih kerjaan semua tuh, dari pagi sampai sore itu. Iya Pak. Karena di mereka minta. Tapi kalau kita minta, enggak, kadang mereka masih malasan tuh, ya, malasan itu. Iya Karena Pak. kerjasama itu suka saya tanya ke mereka itu, Bapak butuh nggak Pak? Bapak butuh di mana? Saya butuh di bagian SDM, ya, oke, SDM kita tempati. Tapi mahasiswa kan mulutnya ember tuh. Di tempat di SDM macam-macam. Kita SDM terus kenapa tempat bayar akuntansi. Loh, ini mereka butuhkan di SDM kok. Ya, minta akuntansi gimana? Ya, Iya Pak. mahasiswa itu nggak ngerti ya. Maka saya tanya itu, Bapak butuh di mana? Biar dia ngasih kerjaan ke mahasiswa. Jangan, jangan, Hmm. jangan bilang kita butuh ini, enggak. Mereka ditanya, mereka butuhnya apa? Iya Pak. Jadi mau butuhnya mahasiswa itu bagian marketing, marketing semua, anak akuntansi, marketing juga. Ah, ini protes semacam. Kok saya di marketing sih? Wah di bagian ini, mau
engkaumu punya perusahaan gitu ya. Iya, Gitu. Pak. Jadi makanya harus hati-hati. Soalnya saya, waktu kamu belum berangkat itu, sebelum berangkat BI, saya kan nggak tahu kamu udah ada di BI aja. Nggak bisa saya bekali kamu. Iya, Pak. Kita juga kurang tahu, Pak. Ternyata ada pembekalan dulu sama... Enggak, eh, dari pembimbing itu sebelum mau berangkat itu sudah ketemu sama pembimbingnya, dosen pembimbingnya. oh, Biar dibekali dosen pembimbingnya. Biasa bisa begitu. iya, Kamu Pak. berangkat minggu depan, nah sekarang udah ketemu tuh sama dosen pembimbing. Soalnya, Pak, kami pembekalan dari kampus pun itu satu hari di minggu sebelum keberangkatan itu. Bahkan kan kita magang 13 Januari ya, Pak. Pembekalannya itu ada di hari Kamis atau Rabu minggu sebelumnya. Ya Jadi nggak apa-apa, beberapa, nggak apa-apa emang, nggak iya, apa-apa emang gitu kan. iya Pak, cuman jadi kayak kita juga nggak tahu kalau ada pembekalan, kurang informasi sih Pak sebenarnya. Ada pembekalan dulu dari dengan dosen pembimbing sebelum kita Dosen pembimbing itu berangkat. biasa ketemu sebelum berangkat ketemu dosen pembimbing dulu ya. Iya Kalau Pak. kalau Jadi, yang mereka tuh pembekalan umum, umum aja, nggak khusus. Nanti yang banyak pertanyaan dengan dosen pembimbing. iya Pak. Nah, biasanya sebelum maka saya kaget kamu udah di BI aja seminggu pertama baru kasih tahu sama Bu Dewi itu. Iya, Ini kaget aja saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. saya juga nggak tahu Pak Bangun di informasinya sama harus kemarin kayak bangun. gitu. Iya Pak. Ketemu sama dosen, saya bisa ketemu pembimbing lapang nggak bisa ketemu saya kan. Kacau juga tuh. Iya Pak. Saya nggak tahu itu kondisi kamu seperti apa. Jadi bisa saya tanya itu ke dosen ke pembimbing lapangan. Ini gimana anak ini di situ gimana, gimana. Ini nggak ada. Oh iya Pak. Ini kacau sekarang nih. BI itu kacau. Biasanya tahun sebelumnya saya suruh ngasih itu. Karena saya tahu kan karena mendesain saya mendesain seperti itu. Saya tahu saya. Iya Pak. Kan gimana apa di samping itu juga dosen bimbing itu nggak kenal sama bimbing lapangnya nggak tahu informasi tentang mahasiswa. Kecuali saya datang ke situ. Iya Pak. Kan datang ke situ kan. Iya. Nggak tahu saya bagaimana mahasiswa. Iya Pak, betul. Ya itu ya, jadi dari itu kesimpulan tolong kamu simpulkan pekerjaan yang kamu kerjakan aja, Iya kendala Pak, sudah. apa, nanti sarannya sesuai dengan kendala itu apa saran. Ya, Oh ya Pak. Berarti saya jangan sesuaikan dengan jangan kemana-mana, laporan. Iya Pak. kemana-mana sarannya kemana-mana Baik tidak Pak. diketahui orang ini urusannya ngurusin dia gitu ya. Baik Pak. Bikin malu aja kan. Ya, mau struktur lah inilah mahasiswanya nggak di struktur, bilang struktur terus. Ada berapa ke standar itu semua mahasiswa bilang struktur, struktur terus. Nggak ngerti deh struktur itu apa. Bilang itu semua, ya Ya Pak. kan malu kita itu, ya. Yang jelas sarannya jelas lah, ya. Maka supaya jelas itu yang kamu kerjakan kan lebih enak saatnya. Maka Iya kamu Pak. rasakan, yang kamu rasakan itu ya, yang rasakan lebih real, Iya Pak. bukan bukan di awang-awang ya. Iya Pak. Inilah ya. Itu aja ya. Nanti aku perbaiki ya. Iya Pak. Nanti saya sesuaikan dengan Iya, laporan iya, saya. iya. Cuma sedikit itu yang mungkin. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada Pak. Oke, Cukup kalau dari nggak ada saya. lagi, saya sampaikan cukup di sini. Ya, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ya, Pak. bersama. Ya. Hari Selasa, Rabu kamu ya, Rabu. Rabu Pak. Rabu Ya, pagi foto dulu, 10.30 senyum ya. ya, foto dulu ya. Iya Pak. Ya, satu, dua, tiga, ya. Bentar saya masukin ke dulu deh ya. Iya Pak. Kan saya pakai untuk cover apa recordnya. Oh iya Pak. Baik Pak. Ya, bagus sih. Ini siapa nih? Wah, sorry. Salah masuk. Bentar, bentar. Salah masuk bentar ya. Iya Pak. Mana bimbingan itu mana? Bimbingan. Udah ini. Udah masuk belum? Yang terakhir ya. Udah ya. Bentar, Pak. Sudah Pak. Nah, itu untuk cover itu, cover recordnya. Iya Pak. Baik Pak. Ya, oke, makasih banyak. Eh, Terima kasih banyak Pak. ya, seru ya, ya. Ya, Ya, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. ya, oke, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Izin live ya Pak. Ya, silakan.